Baik, selamat pagi semuanya. Kembali lagi dengan saya Bapak Kadek Bagus pada mata pelajaran Produk Kreatif dan Kewirausahaan kelas 12 RPL. Sebelumnya saya sampaikan selamat datang di kelas 12 dan persiapkan diri kalian untuk menyelesaikan tahun ini sebagai tahun penentuan Anda lulus atau tidak dari SMK dan apakah Anda layak dinyatakan lulus dari SMK ini. Pertama-tama kita akan membahas tentang program pelaksanaan belajar. Yang akan saya bahas yang pertama adalah pada bagian 3 bulan pertama kita akan belajar tentang bagaimana kita mempersiapkan pembuatan prototipe untuk produk berbasis IT, yang mana pada penerapannya untuk bagian sampai UAS semester ganjil kalian akan melaksanakannya secara berkelompok. Tetapi jangan lupa Anda juga harus mempersiapkan produk kewirausahaannya untuk kegiatan praktik, ujian praktik di semester genap. Oleh sebab itu, kalian selain mempersiapkan produk yang berkelompok, kalian juga harus mempersiapkan produk yang individu. Kemudian kita akan mencoba untuk melakukan eksekusi sebagai proyek setengah jadi dari apa prototipe yang sudah kalian buat, dengan harapan ada progres perkembangan dari apa yang kalian kerjakan. Dan yang terakhir adalah penerapan ujian praktik PKK, yang mana nanti ini individu. Setiap siswa wajib memiliki sebuah produk berbasis IT yang nantinya bisa dijadikan sebagai bahan ujian praktik. Jadi seperti ini timeline projectnya. Pada pertemuan pertama kita akan mencoba merancang sebuah produk kreatif yang berbasis teknologi informasi serta dapat diproduksi secara massal. Pada pertemuan kedua kita akan mencoba melakukan persiapan pembuatan proposal dan project, yang mana nanti baik kelompok maupun individu kalian harus memiliki yang namanya proposal dari sebuah project. Pada pertemuan ketiga kita akan melakukan review proposal dan prototipe produk kreatif secara berkelompok, yang nantinya bisa kita lakukan secara online menggunakan aplikasi Zoom atau lain sebagainya. Kemudian pada pertemuan keempat melakukan review serta menanyakan hasil pekerjaan kepada guru dan share dengan teman dari kelompok lainnya. Jadi kita usahakan untuk selalu aktif berbagi pengalaman, berbagi ide dengan teman-teman yang lain. Walaupun ini berkelompok, tapi harus tetap dilakukan secara baik dan maksimal. Kemudian pada kegiatan ETS semua kelompok wajib menyelesaikan proposal dan minimal prototipe produknya, itu wajib ya. Jadi harus segera diselesaikan, tidak boleh kosong, tidak boleh apa adanya, harus dalam bentuk produk yang setidaknya setengah jadi sebagai tahapan sebelum ETS. Nanti setelah ETS baru kita akan laksanakan produknya ini secara lebih intensif, karena UAS kalian harus mempunyai sebuah produk walaupun itu berkelompok. Yang pertama. Yang kedua, selain itu kalian juga harus menyelesaikan konsep pembuatan prototipe untuk project individu sebagai bahan materi ujian praktek PKK. Oke, jadi itu dulu yang saya sampaikan terkait dengan planning lesson dari pertemuan pertama sampai pertemuan keempat. Nanti akan saya berikan sebuah review, akan evaluasi sebagai bentuk pencatatan dan pencarian solusi jika ada masalah yang muncul. Seperti itu. Jika ada yang ditanyakan,
silahkan Anda menyampaikan di bagian tanya jawab. Pada e-learning akan saya sediakan untuk bagian tanya jawab. Terima kasih, salam sehat selalu, jaga kesehatan, dan tetap semangat. Terima kasih, selamat pagi semuanya. Baik, selamat pagi semuanya. Kembali lagi dengan saya Bapak Kadek Bagus pada mata pelajaran Produk Kreatif dan Kewirausahaan kelas 12 RPL. Sebelumnya saya sampaikan selamat datang di kelas 12 dan persiapkan diri kalian untuk menyelesaikan tahun ini sebagai tahun penentuan Anda lulus atau tidak dari SMK, dan apakah Anda layak dinyatakan lulus dari SMK ini. Pertama-tama kita akan membahas tentang program pelaksanaan belajar. Yang akan saya bahas yang pertama adalah pada bagian 3 bulan pertama kita akan belajar tentang bagaimana kita mempersiapkan pembuatan prototipe untuk produk berbasis IT, yang mana pada penerapannya untuk bagian sampai UAS semester ganjil kalian akan melaksanakannya secara berkelompok. Tetapi jangan lupa Anda juga harus mempersiapkan produk kewirausahaannya untuk kegiatan praktik, ujian praktik di semester genap. Oleh sebab itu, kalian selain mempersiapkan produk yang berkelompok, kalian juga harus mempersiapkan produk yang individu. Kemudian kita akan mencoba untuk melakukan eksekusi sebagai proyek setengah jadi dari apa prototipe yang sudah kalian buat, dengan harapan ada progres perkembangan dari apa yang kalian kerjakan. Dan yang terakhir adalah penerapan ujian praktik PKK, yang mana nanti ini individu. Setiap siswa wajib memiliki sebuah produk berbasis IT yang nantinya bisa dijadikan sebagai bahan ujian praktik. individu sebagai bahan materi ujian praktek PKK. Oke, jadi
Itu dulu yang saya sampaikan terkait dengan planning lesson dari pertemuan pertama sampai pertemuan keempat. Nanti akan saya berikan sebuah review, akan evaluasi sebagai bentuk pencatatan dan pencarian solusi jika ada masalah yang muncul. Seperti itu. Jika ada yang ditanyakan, silahkan Anda menyampaikan di bagian tanya jawab. Pada e-learning akan saya sediakan untuk bagian tanya jawab. Terima kasih. Salam sehat selalu, jaga kesehatan, dan tetap semangat. Terima kasih. Selamat pagi semuanya.